Welcome back at RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Hari ini kita di hari Senin kembali, tapi saya tidak sendiri. Wah, ini Adi di detik-detik apa di ini? Sampai Juli nih, dia punya satu hal istimewa sampai Juli buat kita semua. Tapi pada hari ini saya rasa akan lebih seru dan menarik karena ada beberapa perspektif terkait dengan Amerika, kondisi Amerika pada saat ini. Adi dan saya ada beberapa yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk hari ini. Nah, tema besarnya pada hari ini bersama saya Ryan Filbert, Adi dan juga Forex IMF dan tentunya di RF Channel. Kita ingin membreakdown ada potensi bahaya. Mungkin semua sudah tahu bulan Juni katanya duit kasnya Amerika sudah mengalami kehabisan. Dan ternyata kalau sampai habis dan juga ada gagal bayar, ternyata ada 5 negara yang akan bermasalah dengan Amerika akibat gagal bayarnya, alias jadi tidak punya duit ataupun karena hutang yang nggak dibayar jadi bermasalah. Kira-kira negara mana dan kenapa bisa seperti itu, kita akan bahas pada video kali ini. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Ingin sekali untuk menyapa Anda dan juga ingin memastikan agar Anda bisa melakukan suatu transaksi bersama piala berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Dan pada hari ini saya bersama Adi Prasetya. Om. Halo, siap. Biasanya sendiri-sendiri, tapi kita bikin lagi untuk berdua ngobrol-ngobrol. Ini tema besarnya adalah mengenai 5 negara yang akan bermasalah dengan Amerika, mungkin akan mengalami gagal bayar. Untuk pertama dulu, Di. Iya. Menurut lo, apakah Amerika akan gagal bayar? Menurut saya enggak, soalnya ini udah kejadian berkali-kali. Ini kan masalahnya ada di US debt ceiling. Jadi intinya adalah Amerika saat ini nggak bisa nambah utang lagi. Gara-gara ada batasan nih maksimum utang US itu berapa? Di angka 31,4 triliun US dollar. Nah ini sebelum kita jauh juga ini adalah datanya ya mengenai US debt ceiling nilai 31,4 triliun. Triliun berarti US dollar tuh kan 0,12 triliun ditambahin dikali 15.000 kalau di Indonesia. Ya. Itu gede banget ya? Gede banget. Ngomong-ngomong ini data utang US-nya sendiri. Kalau untuk US debt ceiling-nya itu sendiri udah naik sekitar 78 kali. Oh, ini US debt ceiling. Bedanya apa? US debt ceiling ini kan data utang US-nya nih. Oh, data utang US-nya. Nah, tapi Amerika tuh netapin maksimum batas berutangnya. Batas berutangnya nggak bisa naik nih sekarang. Nah, udah 78 kali naikin terus. Sejak 1957. Oh, jadi 1957. Oke. 1950-an. 1950-an. Nah, waktu kemarin gue sempat pelajari juga, ternyata mereka juga mulai alot dan struggling setiap kali mau mulai naikin debt ceiling sebelumnya ya? Iya, itu isu hampir setiap tahun, selalu ada soal US debt ceiling. Oh, jadi ini juga drama dong? Ini juga drama. Oh, jadi drama. Drama jilid ke puluhan kali lah. Oke, baik. Jadi sekarang kita bisa dapetin satu kondisi bahwa US debt ceiling bermasalah ya. Dia mau naikin pasti ada sesuatu di sana. Oke, so yang namanya US debt ceiling dan juga proses pengajuannya itu adalah sesuatu drama yang biasa. Lebih ke drama politik tapi. Drama politik ya, oke. Tapi kasus gagal bayar ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bener nggak sih bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kasus gagal bayar? Gak pernah. Di US gak pernah ada kasus gagal bayar, walaupun sebenarnya rating obligasi pemerintahan US itu sempat turun tahun 2011. 2011. Kenapa? Karena gagal bayar? Enggak, ya gara-gara permasalahan US debt ceiling ini. Karena dicampurin nih masalah ekonomi sama politik, di mana saat ini saat Kongres itu diminta untuk naikin US debt ceiling, nah ini tuh saat-saatnya kedua belah pihak tuh lempar-lemparan tuntutan. Tuntutan mereka secara politik gitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga bagi yang belum tahu ya, ada data mengenai yang namanya bond rating di dunia dia, bahwa ada Moody's, ada Standard & Poor's, ada Fitch. Nah, kebetulan di tahun 2011 yang tadi lu ngomong itu adalah surat hutang Amerika yang grade-nya tadi AAA itu jadi AA+, yang sebenarnya diturunkan bukan karena dia gagal bayar, bukan, tapi lebih kepada masalah politik krisis. Karena
politik risk ya udah diturunkan. Tapi kan lucu ya, kalau satu turun kok yang lain biasanya kan ada Moody's dan lain nggak nurunin ya. Iya betul, di sini emang dari Standard & Poor's aja yang nurunin, makanya nggak terlalu terdampak sih sebenarnya. Oke, tapi sekarang pertanyaan gini, kalau ternyata yang namanya surat utang gagal bayar itu kan dari yang namanya investment grade harusnya bukan turun dong, malah jadi non investment grade nggak sih kalau gagal bayar ya mungkin langsung minimal triple B. Oh, triple iya minimal langsung double B. Double B, oke. So, jadi sebenarnya bener ya kalau sampai gagal bayar Juni nggak punya duit ini sebenarnya jadi bukan drama ya, tapi lebih kepada bener-bener kejadian ada yang tidak menerima kupon pembayaran ataupun pengembalian atas surat utang yang hari ini dimiliki oleh banyak pihak atas Amerika ini. Iya, jadi bencana lebih tepatnya. Jadi bencana Karena problem utamanya selain dari kuponnya dia nggak dapat, tapi yang lebih parah adalah nilai dari obligasinya tersebut pasti turun, jeblok luar biasa. Oh, mirip kejadiannya sebenarnya ini bukannya jeblok ya, tapi kan at discount. Ya. Kalau yang kemarin, ya. Contoh, yang namanya suku bunga kan naik. Suku bunga naik itu berarti kan akan menyebabkan orang yang sudah pegang surat utang lama, dia akan mengalami turun secara nilai kalau mau dijual pada satu, kecuali ditunggu sampai jatuh tempo. Betul, harga obligasinya turun lah. Betul, makanya kemarin Silicon Valley Bank itu sebenarnya masalahnya adalah karena mereka shortage uang, lalu surat hutang yang dipegang dalam keadaan diskon ini dia jual paksa, tapi dalam keadaan rugi. Betul. Berarti yang akan terjadi bila nanti terjadi gagal bayar, berarti misal kalau kemarin itu kan posisinya masih 90 lebih nilainya. Mesti kan kalau 100 kan pada par. Kalau yang namanya surat utang yang ternyata gagal bayar, nilainya berarti bisa 20, 30. Oh, berarti punya duit 1 miliar tinggal 200 juta. Mirip kripto ya? Iya, jadi mirip kripto dong. Kripto kemarin kan 700 juta. Oke, tapi sekarang gini. Kalau kita bicara mengenai Amerika, sebenarnya lu sendiri dalam sudut pandang yang melihat bahwa Amerika ini masih menjadi sesuatu yang dapat dipercaya atau tidak dari segi negaranya dan dengan segi perekonomiannya. Nah, ini menarik. Oke, bentar. Dalam hal ini kayaknya belum gue briefing, gue pengen denger dulu. Hal ini mungkin saya setuju sama Standard & Poor's nih. Menurut saya nggak ideal juga kalau mereka dapat triple A. Menurut saya pribadi. Nggak ideal. Kenapa? Gara-gara sebenarnya Amerika itu udah selalu defisit budget APBN itu minus dari tahun 1957 sampai sekarang. Dan minta naik terus kan artinya memang nggak ada solusi lain. Iya nggak sih? Iya, jadi mereka tuh setiap tahun dari 1957 mereka tuh selalu nambelin APBN mereka atau dengan budget mereka dengan utang. Nah, idealnya kan sebenarnya orang itu berutang untuk naikin GDP mereka, naikin penghasilan mereka. Nah, cuman masalahnya ini dari 1957, dari saya sebelum lahir, mungkin Anda juga belum lahir pasti. Belum. Nah, itu istilahnya selalu jebol di mana utangnya itu selalu lebih gede. Pengeluaran mereka selalu lebih gede daripada pemasukan mereka, walaupun dengan utang yang terus ditambahin. Berarti lu ngomong gini dong, berarti ini orang-orang di Amerika dan pemerintahannya udah ngeles 70 tahun untuk belajar mengelola keuangan, masih bego juga ya? Betul. tapi maksudnya gimana ya? Walaupun semua banyak negara termasuk Indonesia juga defisit anggaran. Tapi kan pembangunan Nah, iya sama alasannya. Jadi mereka juga bilang Indonesia nggak bagus juga nih. Waduh, lebih baik idealnya sekali-sekali tolonglah surplus gitu loh. Oke, ya kan. Jadi karena walaupun semua ekonom pasti bilang kan, oh iya kalau mau surplus itu bisa, caranya ya tinggal motong pengeluaran atau naikin pajak. Tapi kan ini 70 tahun nggak pernah positif, ini nggak pernah surplus APBN-nya mereka. Mereka ngomongnya budget. Tapi kalau gini, baik, ini menarik ya. Kita ngobrol di sini sebenarnya berarti Amerika ini Juni dramanya menarik ya. Menarik. Kita belum pernah mengalami. Tapi kalau sekarang dalam sudut pandang ya, ini belum berakhir pada kesimpulan karena aku masih punya materi lain di sini. Dia mengatakan bahwa Janet Yellen itu siapa sih? Direksinya di The Fed ya. Ini akan bakal gagal bayar utang awal Juni. Kok dia sebagai direksi The Fed juga dengan berani seperti ini, berarti sebenarnya dia punya resep lain gak sih saat ini? Kalau gue melihat kayaknya Amerika ini sudah punya resep-resep yang diulang tapi resepnya nggak pernah manjur. Lu merasa gimana? Concern saya sih soal US ya, gini. Ketika US ngeluarin obligasi, mereka kan ngomongnya tuh ke investor ya, ke investor dan negara-negara investor dan ke dana pensiunnya mereka masing-masing.
seharusnya tuh sebagai kalau ngomong ke investor, ya ke investor aja, concernnya tuh bener-bener ekonomi. Nah, dengan US debt ceiling ini, investor jadi nggak tenang. Problemnya tuh gara-gara dicampurkan dengan politiknya mereka. Istilahnya harusnya naikin debt ceiling itu udah bukan sebuah isu yang harus diomongin gontok-gontokan lagi antara Kongres sama pemerintah. Iya. Harusnya ya emang harus dibayar dengan cara apapun, walaupun dengan naikin utang lagi. Iya. Ini bicara seperti suatu GCG lah gue dibilang. Menjadi sesuatu ya, kok jangan diomongin, orang emang ini jelas harus bayar utang. Betul. Jangan ngomong yang lain, bayar utang dulu, ngomong yang lain ya belakangan gitu. Iya. Nah, ini juga di sini ternyata tadi kan di tema besar kita ada 5 negara yang terhighlight bisa gagal bayar. Kalau dia gagal bayar, Amerika gagal bayar. Mereka ini pemegang surat utang terbesar dari surat utang dimiliki oleh yang dijual kan, boleh ditawarkan, yaitu adalah the most US debt Jepang, Cina, United Kingdom, Belgium, Luxembourg. Kalau kita lihat-lihat dari 5 ini, kalau Cina gagal bayar dari surat utang yang dimiliki, rasanya nggak kenapa-napa kalau gue lihat. Tetap kenapa-kenapa. Oh, kenapa-kenapa ya. Tapi lumayan, ini lagi pegang duit di bos ya kan, negara lagi growth ya. Tapi kalau Jepang kan posisinya juga dalam keadaan yang tidak terlalu bagus. UK ya sama, kita sama-sama tahu Belgium dan Luxembourg. Jadi apakah menurut lo kalau sampai ini kan ada banyak sekali yang megang ya, sampai gagal bayar berarti akan merembet dong? Pasti ngerembet. Pasti modelnya kejadian lagi kayak Silicon Valley Bank kemarin, cuman skalanya versinya adalah global. Negara nih. Karena yang beli dari misalnya Cina atau Jepang beli surat obligasinya US, Treasury Bills, Treasury Bond atau Treasury Notes, itu kan pasti juga ada instansi keuangannya mereka kan. Yeah. Nah, ketika mereka beli bondnya, terus nilainya jeblok, terus ada customer mau narik atau nasabah mau narik duitnya dari institusi keuangan mereka, terus bayarnya pakai apa? Iya, jadi kejadiannya shortage juga. Shortage gitu. juga bakal kayak Silicon Valley Bank, cuman skalanya bakal nasional. Iya. Nasional, global. Global, oke. Nah, mungkin juga buat teman-teman semua pasti sulit ya untuk bisa mengikuti day by day berbagai macam isu seperti ini. Ya pertama adalah baca koran, yang kedua adalah apa koran ya? Sosial media ya. Ketahuan Masih koran sih sebenarnya. Koran ya, tapi okay. udah berbentuk digital dia aja. Dia memang tua, kelihatan stok muda aja ya. Anyway, ini menariknya. Jadi kita perlu keep update dengan keuangan global karena tentunya uang mengalir ke tempat yang menguntungkan, uang mengalir ke tempat yang menyenangkan. Nah, ketika sama-sama tidak menyenangkan, akan ada yang lebih menyenangkan dibandingkan yang tidak menguntungkan. Bingung kan? Ya sama-sama jelek pasti akan memilih pilihan yang terbaik dari yang terburuk itu. Itu yang penting kita bisa ketahui. Nah, biasanya saya selalu menyarankan adalah punya komunitas. Nah, salah satunya contohnya ya kalau Anda mau keep in touch dengan dunia forex dan juga tentunya pergerakan mata uang dan pertukaran mata uang, itu juga bisa join ke dalam Telegram yang dimiliki oleh Forex IMF grup VIP-nya, karena banyak sekali satu informasi terkait dengan makro tentunya, karena orang trader forex pasti berdekatan dengan informasi-informasi makro dari setiap negara, apalagi major impact news kayak yang minggu lalu, yaitu adalah non-farm payroll dari Amerika dan juga dari negara-negara di Eropa. Itu penting. Yang kedua adalah banyak juga berbagai macam yang namanya signal trading. Nah, Forex IMF memiliki grup Telegram yang bisa diakses di deskripsi, sehingga nanti Anda bisa coba lihat apakah ternyata placement posisinya untuk long and shortnya juga mungkin bisa Anda ikuti atau Anda jadikan sebagai suatu studi. Itu menjadi sesuatu hal yang baik sekali. Silakan Anda bisa join sekarang juga. Nah, sekarang ini dia komposisi pemegang US debt. Ternyata yang bermasalah kalau orang bilang akan terjadi global cuma ngerasa 25% di. Betul. 35,6-nya ternyata Americans and American company. Americans is masyarakatnya. American company perusahaan-perusahaan pegang surat utang Amerika ya. Lalu 39,4 US Federal Government. Jadi ada hubungannya dengan ya dapen-dapen yang ada lebih ke dana pensiunnya mereka lah. Dana pensiun ya. Nah, 25% berarti masalah ini akan lebih datang kepada negara mereka sendiri ya. Berarti sebenarnya dia akan cari mati dong. Begitu Mas? Betul. Dia yang mati duluan adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri mereka sama dana pensiun seluruh rakyat Amerika. Masalah tuh. Masalah. Karena pasti dana pensiun kayak di Indonesia aja lah. Kayak misalnya BPJS Ketenagakerjaan atau dapen-dapen di sini. Itu kan naruh duit pasti banyak di obligasi-obligasi pemerintah. Yang mereka juga sama. Karena secara tata kelola memang diminta begitu loh.
Wah, di luar negeri saya nggak tahu Oh, ya, tapi kalau di Indonesia pasti ya? istilahnya kan istilah apa ya, risk free-nya mereka kan pasti di obligasi pemerintah. Nggak risk free sekarang loh. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu takut karena ini isu yang sering gitu, udah Oh, sering oke. dibahas sebenarnya. Nah, tapi kalau gue bilang ya begini, American companies itu kan ada perusahaan yang listed company di sana, ikut-ikutan kan gagal bayar, sahamnya didam loh. Pasti bangkrut sekalian sih kayak Bisa jadi. kayak Silicon Valley Bank kemarin, cuma lebih ekstrim aja. Iya, karena ini berjemaah nih, Karena banyak berjemaah. banyak nih ya. Oke, jadi sebenarnya di sini yang kita bisa kasih capture adalah pertama adalah foreign investor itu seperti yang halaman sebelumnya dan 5 negara yang paling besar potensinya bermasalah, ya, diakibatkan mereka pemegang top holdersnya. Tapi lain daripada itu, ternyata 75%-nya adalah bermasalah secara internal negaranya. Tapi jangan lupa, American companies itu juga adalah yang ada di Wall Street listing, dan investornya pemegang saham Wall Street bukan orang Amerika doang. Ada banyak, berarti semua juga merasakan. Dan Amerika juga bursa sahamnya adalah barometer dunia kan. Dan apa ya, kita tuh selama ini punya standar bahwa obligasi negara adalah investasi yang paling aman. Aman. Nah, kalau sampai ini gagal bayar, Amerika lagi. Ini bakal benar-benar ngubah tatanan dunia pasti. Jadi megang apa ya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kesimpulan lu apa nih? Ayo Jok, jawab. Waduh, kesimpulannya tolonglah Amerika jangan main-main sama politiknya terlalu lama. Oke, Kasihan investor-investornya. baik. The uncertainty ya. Jadi Uncertainty-nya. uncertainty ini menjadi sesuatu yang kurang enak lah buat kita semua. Kalau dari gua nggak tahu lu pendapat atau enggak ya, tapi untuk saat ini gue prefer ya dari beberapa video juga gue bilang bahwa gue lebih suka untuk memegang lawannya dari US dollar. Contoh, lawan dari US dollar itu adalah emas. Oke. Setuju nggak kalau emas? Pasti concernnya adalah beda nih. Kalau megang US dollar kan megang obligasinya. Megang obligasinya juga istilahnya buat dapetin kuponnya kan. Dan beda juga nih kalau emas istilahnya mungkin itu kan makanannya investor kecil, investor retail lah juga bisa. Iya. Tapi ketika kita ngomongin soal US bond, US bills dan US notes, itu kita ngomong benar-benar perusahaan-perusahaan gede. Iya, Karena sifatnya perusahaan kecil iya. ya nggak beli juga sih. Sizingnya terlalu besar. Sizingnya Iya. terlalu besar. Ini lebih ke ekonomi makronya. Kalau buat kita sendiri, Kalau buat kita yang Kamu setuju nggak kalau kita bicara bahwa untuk saat ini kayaknya lebih baik memegang posisi ambil lawannya dari US? Ya bisa sih sebagai diversifikasi. Soalnya apalagi kalau kita masyarakat Indonesia kan berat banget nih kalau kita mau beli US notes lah atau US bills. Iya, karena nggak ada akses ke sana. Iya, kan? Akses yang ada Juga. pernah ada sudah ditutup, saudara-saudara. Anda kurang beruntung. Gitu ya. Jadi memang pilihan instrumen investasi juga dalam keadaan seperti ini mesti hati-hati. Nah, yang kedua apalagi dalam kita melakukan trading ya, sama seperti kita melakukan trading pada forex juga dan juga komoditi. Makanya penting sekali untuk menguasai strategi transaksi itu bisa memahami yang dua arah. Dan memang diperbolehkan untuk melakukan transaksi dua arah. Di Indonesia kita kalau beli saham kita nggak ada yang namanya short sell. Dan memang secara aturannya tidak ada short sell. Ya, di Indonesia adanya sekarang bukan kontrak opsi saham tapi waran terstruktur namanya kan gitu ya. Nah, jadi ini perlu menjadi suatu perhatian buat kita bahwa ya apapun perspektif yang ada gitu, itu sebenarnya menjadi masukan gitu, dan semoga Anda juga bisa mencoba untuk melakukan transaksi ya. Derivative transaction kadang-kadang menjadi sesuatu jawaban yang menarik dalam keadaan seperti ini. Lu sendiri masih trading forex? Masih lah, utamanya di sana. Oh, dia berarti udah buka kartu di sini. Kalau Adik ditanya kripto, ini langsung setun. Dia ini dari kemarin. Karena memang beda-beda ya. Kalau saya sendiri suka melebar gitu ya. Ya kalau sebenarnya kenapa lu bilang forex yang bagus Dit? Kan utama. Bukan yang bagus. Mungkin satu establish. Udah lama banget itu loh, udah legend. Kalau kripto nih istilahnya saya ngerasa 2008. gampangnya gini, saya kan orang data banget. Kalau Datanya kita kurang. ngomongin saham, kalau kita ngomongin forex, kita ngomongin indeks negara kan di Forex IMF juga ada. Itu saya bisa tarik data sepanjang-panjangnya yang saya mau, dan saya bisa analisa dengan berbagai macam strategi, dan saya bisa ketemu nih jawabannya. Nah, kalau kripto menurut saya tuh
emang menarik apalagi sebagai diversifikasi dan aset baru. Tapi datanya tuh saya kurang bisa tarik panjang karena karakteristiknya tuh belum benar-benar kebentuk menurut saya. 2008 pertentangannya ini menjadi sesuatu yang common ya, kalau currency, komoditi dan indeks itu menjadi sesuatu yang common. Jadi menurut saya lebih spekulasi kalau ke kripto. Oke. Karena ya datanya saya belum bisa menurut saya karakteristik itu belum mapan gitu. Iya, baik. Jadi salah satunya adalah karena establishnya gitu ya. Transaksi dua arah. Transaksi dua arahnya yang bagus-bagus aja. Kalau misalnya di kontraknya kan di kripto bisa dua arah. Iya. Tapi volatility-nya lebih nggak terukur kan? Nggak begitu? Kayaknya itu yang dicari ya sebenarnya. Dicari ya sih kalau orang masuk kripto. Jadi sebenarnya lebih kepada kalau transaksi pada forex memang betul ya. Jadi nggak mungkin ada di derivatif kan, dan Anda bisa melakukan transaksi di forex kalau memang misalnya pasangan mata uang yang tidak jelas. Biasanya namanya itu yang pasti kan ada namanya major pair ya gitu, ada cross pair gitu. Tapi kalau yang terlalu eksotik ya, kayaknya juga bukan sesuatu yang biasa ditransaksiin. Spreadnya juga nggak seru. Spreadnya itu terlalu jauh, membuat kita susah untungnya juga gitu. Jadi itu menjadi suatu perhatian buat kita. Semoga pada video kali ini menambah perspektif buat kita. Kita sih tidak terlalu worry lah dengan Amerika ya. Sebenarnya nggak terlalu worry. Ya karena menurut saya juga kalau kita terlalu worry akhirnya kita jadi menunda. Dan menunda transaksi itu sebenarnya nggak selalu membuat kita untung kok. Akhirnya kita juga miss banyak hal dan juga loss banyak hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari hari ini. Thank you Di sudah nemenin gua untuk materi pada hari ini yang gua rasa menjadi wawasan baru ya. Karena dengan kita diskusi pasti akan menjadi lebih luas lagi. Sekali lagi saya informasikan buat Anda yang belum memiliki akun untuk melakukan trading forex dan komoditi, Anda bisa coba di Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar di OSI Bapepti di Indonesia, memiliki akun untuk VIP grup Telegram yang bisa Anda join, dan juga ketika Anda login, Anda bisa coba beberapa indikator-indikator yang saya gunakan juga sangat powerful dan memudahkan kita karena indikatornya sudah terotomatisasi dengan baik. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan Adi. Oke, bye-bye. Thank you.